Dengan pena kutuliskan asmamu, kusyairkan rasa kekaguman, firmanmu terbingkai indah dalam Al-Quran, menyimpan rahasia yang mendalam. Banyak perbedaan. Para mufasir menafsirkan, menunjukkan segala keagungan Allah pencipta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puja dan puji terhatur kepada Sang Ilahi Robi, Sang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Karena rahmat dan karunia-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas video mengenai tafsir surat Al-Fatihah yang saya kaji melalui referensi tafsir Al-Misbah. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengunjungi video ini untuk menontonnya. Semoga bermanfaat dan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah. Nah, untuk itu saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nehrina Rahmawati. Saya mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang tafsir surat Al-Fatihah dari mulai asbabun nuzul, makna keseluruhan, pendapat mufasir, dan juga analisis kandungan ayat. Nah, gimana sih turunnya surat Al-Fatihah, bagaimana sih mufasir-mufasirnya, dan bagaimana asbabun nuzul? Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'adzim. Asbabun nuzul dari surat Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat turunnya surat Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan di Mekah, karena surat Al-Fatihah harus digunakan dalam bacaan sholat. Dan sedangkan ulama yang mengatakan di Madinah, karena surat Al-Fatihah turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini turun 2 kali, 1 kali di Mekah dan 1 kali lagi di Madinah. Ada ulama yang mengatakan pula bahwasannya separuh surat Al-Fatihah turun di Mekah dan separuh lagi di Madinah. Dan dari sini saya meyakini pendapat yang masyhur bahwasanya surat Al-Fatihah turun di Mekah. Karena surat Al-Fatihah juga terkenal dengan sebutan As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani ini artinya 7 ayat yang diulang-ulang dan turun ketika Nabi Muhammad SAW masih bertempat di Mekah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan surat Al-Fatihah ini
merupakan bacaan yang harus dibaca dalam sholat. Ketika tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Untuk pendapat para mufasir, saya mengambil dari kitab Tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, menurut Tafsir Al-Misbah, di ayat yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim, kata basmalah adalah pesan pertama yang disampaikan Allah kepada hambanya, bahwasannya segala aktivitas yang diperbuat, yang dilakukan oleh hambanya harus menggunakan Bismillahirrahmanirrahim agar perbuatan tersebut menjadi baik dan akan diawasi oleh Allah SWT, dan agar terhindar dari ambisi dan kepentingan diri sendiri serta hawa nafsu, dan juga agar tidak merugikan orang lain. Nah, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, jika seorang melakukan perbuatan yang penting tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu akan cacat. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami As-Shogir. Nah, setelahnya ada Allahi. Nah, Allahi ini adalah menunjukkan Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala, dan lafaz Allah ini telah mewakili 99 nama dari Asmaul Husna. Setelahnya ada lafaz Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahman ini merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh umatnya yang ada di muka bumi, mau yang Islam ataupun yang non-Islam. Nah, ini diberikan rahmatnya hanya di dunia. Dan juga lafaz setelahnya yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim ini menunjukkan bahwasannya Allah telah memberikan rahmat kepada orang yang dikehendakinya. Orang-orang ini adalah merupakan pilihan Allah karena telah mengabdi di dunia kepada Allah, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Thahir Ibnu Asyur menilai bahwasannya lafaz bismillah dan ketiga kata yang menunjukkan Allah telah ada sebelum turunnya Al-Quran. Nah, lafaz basmalah bisa kita ketahui dalam surat An-Naml ayat 30, yang mana di surat itu Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis dan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga lafaz Ar-Rahmanir-Rahim yang kita akan mengetahui jika melihat surat Maryam ayat 45. Nah, lafaz basmalah sendiri ini para ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Imam Maliki mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini tidak masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Jadi walaupun tidak membaca dalam sholat, akan sah saja sholatnya karena Al-Quran ini adalah mutawatir. Menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat ke-1 dari surat Al-Fatihah. Untuk itu ketika sholat kita harus membacanya. Jika tidak membacanya maka tidak sah sholatnya. Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda dan ada 15 dalil yang meriwayatkan, namun saya akan menjelaskan 2 dalil saja. Yang pertama, hadis riwayat At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua merupakan tafsir Al-Misbah. Alhamdulillahirrabbilalamin memiliki ungkapan syukur, yang mana ungkapan syukur adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata alhamdulillah
jika di bahasa Arab merupakan kalimat ma'rifah yang diperkuat lagi dengan lafaz setelahnya, yaitu lillahi, menunjukkan bahwasannya tidak ada yang pantas yang dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberi nikmat, kasih sayang serta anugerahnya kepada kita semua. Nah, mayoritas ulama memahami dari pengertian alhamdulillah ini mengatakan bahwa ini merupakan perintah dari Allah kepada hambanya untuk senantiasa memujinya. Nah, lafaz setelahnya yaitu Rabbil Alamina menunjukkan tauhid rububiyah, yakni Allah satu-satunya pencipta makhluk hidup dan alam semesta beserta segala isinya. Jadi, dalam ayat kedua ini mengandung dua makna. Yang pertama, sebagai hambanya kita harus memuji Allah lewat ucapan, dan juga yang kedua, sebagai hambanya kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah dengan perbuatan. Ayat setelahnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini penegasan bahwasannya Allah meyakinkan kepada kita semua dengan rahmat dan dengan Rahman dan Rahimnya Allah telah memelihara alam semesta ini. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang hidup akan mati, dan segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak ada yang mampu mengadili kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Allah lah yang berkuasa di hari nanti. Di dunia ini kita ibarat menanam, dan kita akan memetik apa yang kita tanam di akhirat kelak, apakah akan berbuah manis atau pahit. Ayat selanjutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka ini menunjukkan bahwasannya dalam ibadah kita harus menghadirkan Allah di benak kita. Nah, kata iyyaka juga menunjukkan bahwasannya esa, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Ibadah adalah kebutuhan. Allah selalu menolong setiap hambanya. Allah selalu memberikan jalan. Nah, ayat selanjutnya yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim, menunjukkan bahwa sebagai hambanya yang lemah, tidak memiliki apa-apa, kita harus senantiasa memohon petunjuk agar selalu diberikan hidayah kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini disiratkan jalan yang benar. Benar menurut agama. Agama telah menuntun manusia untuk menuju kebaikan. Agama telah memberikan peraturan-peraturan kepada manusia, tergantung manusianya sendiri mau melakukan atau tidak. Nah, ayat selanjutnya yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, karena nikmat hidayah ini merupakan nikmat yang bernilai. Nikmat hidayah ini akan memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, adapun orang-orang yang telah Allah beri nikmat, dia akan, dalam Quran surat An-Nisa, saya lupa lagi ayatnya, jika orang yang menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, mereka akan bersama-sama dengan yang disatukan dengan yang telah Allah berikan anugerah, seperti para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Nah, adapun orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang yang mengetahui ajarannya namun tidak mau beriman dan mengikutinya. Bukan hanya itu, tapi yang selalu melanggar, mengingkari segala apa yang diperintahkan Allah. Nah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengklasifikasikan ada 3 orang yang tersesat ini. Yang pertama, orang yang tidak mengetahui dan tidak mencari tentang kebenaran tersebut sehingga dia tersesat
Dan yang kedua, orang yang mengetahui dan mempunyai iman sedikit namun tidak mampu mengembangkan sehingga jiwanya tidak terurus. Yang ketiga, berputus asa dari rahmat Allah. Itulah pendapat dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah. Analisis kandungan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama ini mengandung makna bahwasannya kita sebagai seorang mukmin harus memulai segala aktivitas, segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mengandung tauhid rububiyah, yang mana meyakini bahwasannya satu-satunya yaitu Allah yang Maha Pencipta. Juga terkandung tauhid asma wa sifat, yaitu adanya keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki kesempurnaan nama dan sifat. Ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu bersyukur, karena bersyukur merupakan ungkapan pujian kita terhadap Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini merupakan penegasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasannya jika ada orang yang membaca ayat ketiga ini, maka Allah akan menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Ayat yang keempat mengandung makna pengakuan sekaligus pujian, bahwasannya di hari pembalasan nanti tidak ada yang mampu menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada seseorang yang membaca ayat ini, maka Allah akan menjawab, Majidani abdi, hambaku telah memuji. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama mengandung makna ketauhidan. Yang kedua, ulama salaf pernah mengatakan bahwasannya rahasia yang ada dalam surat Al-Fatihah ini tersimpan di ayat yang kelima ini. Yang ketiga, menunjukkan bahwasannya menyucikan jiwa dari kemusyrikan. Yang keempat, kata iyaka menunjukkan bahwasannya kita sebagai manusia harus berzikir, merenungkan dan beribadah kepada Allah. Analisis ayat ke-6, ihdinas shiratal mustaqim, bahwasannya kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa memohon petunjuk agar diberikan hidayah dan agar dibimbing menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang merupakan ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini mengandung makna bahwasannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat baik di dunia maupun di akhirat, mereka adalah para syuhada, para siddiqin, orang-orang soleh, dan bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dari berbagai penjelasan yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik benang merahnya bahwasannya surat Al-Fatihah ini merupakan surat pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat, memiliki kandungan makna tentang ketauhidan, keniscayaan hari kemudian, beribadah dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Bahwasanya kita sebagai hambanya memiliki banyak kelemahan, dan walaupun kekuatan itu ada pada tangan, pada kekuasaan, ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keanekaragaman manusia dari sepanjang sejarah, ada yang memilih jalan yang benar dengan mengabdi kepadanya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Ada pula
yang mengetahui agama yang benar, ajaran yang benar, namun mata, telinga, hatinya tertutup dan menolaknya, tidak mengikutinya. Ada pula yang tidak mengetahui sama sekali sehingga mereka tersesat. Hidup ini adalah pilihan. Kita sendiri yang mengendalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan peringatan. Petunjuknya terukir indah dalam Al-Quran. Kita mau memilih hidup yang mana? Hidup yang berakhir dengan kebahagiaan atau hidup yang berakhir dengan kesedihan? Untuk itu saya Nabila Rahmawati mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya